Langsung kita diskusikan. Saya ke Pak Ajib dulu. Pak Ajib, Anda dan Apindo terang-terangan menolak 12% PPN? Ya, sebenarnya bukan menolak. Kita meminta waktunya ditunda. Berapa lama, Konteksnya Pak, berbeda, idealnya? Mas Doni. Karena beberapa pertimbangan. Karena begini. Kalau kita lihat narasi yang dibangun oleh Bu Menteri Keuangan itu ada dua yang kami tangkap. Satu inilah berbicara masalah karena sudah menjadi amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana memang betul di situ disebutkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 pemerintah bisa menaikkan pajak menjadi 12%. Yang kedua adalah memang ini menjadi kebutuhan budgeter atau kebutuhan buat anggaran negara. Oke, kita lihat satu persatu, Mas Doni. Pertama, berbicara masalah legal standingnya. Sebenarnya pemerintah, ini masalah willingness. Karena kalau pemerintah mau, sebenarnya pemerintah juga pernah melakukan penundaan untuk objek pajak yang memang belum siap. Contoh, di undang-undang yang sama di HPP tersebut disebutkan bahwa pada bulan April 2022 seharusnya dikenakan pajak karbon, Mas Doni. Tapi Ya. faktanya sampai sekarang pemerintah juga belum menerapkan pajak karbon karena konsideran yang dibangun. Artinya kemudian kalau pemerintah mau membangun konsideran berpikir bahwa sekarang daya beli masyarakat sedang menurun, sekarang deflasi sedang terjadi, sekarang pertumbuhan ekonomi juga sedang mengalami slowdown dan lain-lain, itu sebenarnya bisa. Artinya narasi yang dibangun oleh Bu Menteri Keuangan yang pertama terbantahkan. Sekarang kedua, berbicara masalah kebutuhan budgeter. Kalau hitung-hitungan kita, Mas Doni, memang dengan pemerintah hanya cukup menaikkan 1% PPN dari 11 menjadi 12%, maka pemerintah bisa potensi menambah kira-kira di angka 80 triliun sampai dengan 100 triliun. Asumsinya karena pada tahun 2023 kemarin pemerintah itu penerimaan PPN dan PPNBM di angka sekitar 760 triliun, Mas Doni. Asumsinya dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dan inflasi 2,5%, maka potensinya kira-kira akan nambah 80 triliun. Sebenarnya Mas Doni, pemerintah bisa melakukan jalan lain kalau untuk menambal kekurangan negara. Karena memang faktanya APBN 2025 kita sangat luar biasa sempit ruangnya, Mas Doni. Kita bisa bayangkan dengan 3.600 triliun belanja negara, itu potensi penerimaan negara itu hanya 2.100 triliun pajak, sekitar 400-an triliun cukai, dan 500-an triliun dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Artinya dengan 3.000 triliun uang terkumpul pun 600 triliun juga masih hutang. Dunia usaha memahami itu, Mas Doni. Tapi sebenarnya kalau Bu Menteri Keuangan itu bisa kreatif, itu sebenarnya bisa ditambal dari potensi penerimaan yang lain. Dan banyak opsi yang sudah kita berikan kepada pemerintah, Mas Doni. Kalau memang kebutuhan budgeter, karena uang 80-100 triliun bisa ditambal dari kebutuhan lain. Dua poin itu yang membuat kami mendorong agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN sampai daya beli masyarakat sudah kembali membaik. Demikian, Mas Doni. Jadi Pak Ajib, menaikkan 1% itu bukan kreativitas Menteri Keuangan ya, Pak ya? Ya, karena dengan hanya sekedar menaikkan tanpa effort lebih, pemerintah akan menambah pundi-pundi keuangan di angka 80 sampai 100 triliun. Kalau memang pemerintah mau, bisa, itu didesain sehingga kenaikan penerimaan pajak itu tetap masuk, achieve bisa 2.100 triliun tahun 2025. Dan pemerintah punya ruang untuk itu, Mas Doni. Kira-kira demikian. Oke, ini kalau misalnya mengikuti amanat undang-undang yang memang Januari nanti, kurang hitungan hari lagi harus naik jadi 12%, pengusaha yang paling merasakan dampaknya itu seperti apa, Pak Ajib? Pada faktanya begini, PPN itu adalah pajak yang ditanggung oleh seluruh masyarakat, Mas Doni. Mau dia masyarakat miskin, mau menengah, mau atas, sepanjang dia membelanjakan atas barang dan jasa yang kena pajak, maka dia harus membayar itu. Ya. Kemudian uang pajak itu dititipkan lewat pengusaha, kemudian pengusaha nyetor ke negara. Itulah namanya filosofi dari pajak tidak langsung. Ya. Dari objek PPN pajak tidak langsung. Kemudian kalau ditanya, sekarang sektor mana yang akan kena? Ya semua sektor yang kena pajak, Mas Doni. Karena kemudian ketika ini mengurangi daya beli masyarakat, kemudian ketika tarif PPN dinaikkan dan kemudian volume barang dan jasa yang ada di masyarakat di sistem ekonomi berkurang, udah otomatis ini akan semakin mengurangi dunia usaha yang ada, Mas Doni. Dan bahkan kalau kita lihat sebenarnya selama 5 bulan berturut-turut kita sudah mengalami deflasi. Ini menunjukkan dan menjadi indikator tidak terbantahkan bahwa daya beli masyarakat sedang menurun. Itu dari sisi demand. Sedangkan di supply juga sama. Bahwa PMI manufaktur, nanti mungkin Mas Eko bisa menambahkan datanya. PMI manufaktur kita sudah mengalami konstruksi loh, Mas Doni. Bahkan di bulan Oktober kemarin hanya angka 46,5, jauh di bawah 50. Artinya sisi supply dan demand dalam konteks ekonomi Indonesia itu sedang kurang baik-baik saja. Kalau kita mau dikenakan kenaikan tarif pajak PPN sekarang.
seharusnya pemerintah menunggu momen yang lebih tepat. Seharusnya pemerintah menunggu saat-saat yang lebih bagus ketika daya beli masyarakat sudah membaik, ketika PMI manufaktur sudah membaik, ketika pertumbuhan ekonomi sudah kembali di atas 5%. Itu yang menjadi harapan dunia usaha, Mas Doni. Oke, saya coba minta analisa Pak Eko. Kalau misalnya ada 3 opsi, tunda, batalkan, atau kurangi. Dan dikaitkan dengan statement Pak Ajib tadi, timingnya yang tepat kapan? Analisa Anda, Pak Eko. Ya, baik Mas Doni ya. Jadi tadi sebenarnya cukup komprehensif dari Pak Ajib tadi ya. Tapi saya menambahkan saja kalau sebetulnya ya kalau dari sisi kami begitu ya, itu memang sebaiknya ditunda begitu. Karena ini bukan menolak ya. Artinya kan Ya, namanya warga negara ya harus taat pajak begitu ya. Cuma kan masalahnya adalah situasinya ini berbeda ya. Memang ketika direncanakan di 2021 lalu waktu Undang-Undang HPP itu diketok, mungkin kan juga nggak membayangkan bahwa ekonomi kita selama 2024 ini dalam fase perlambatan dan pelambatan terus begitu ya, terutama sisi konsumsinya juga begitu. Nah ini kan sebetulnya alarm gitu, kalau kemudian ini dipaksakan hanya karena 2021 ditempel di dalam undang-undang itu sudah harus naik kira-kira gitu. Padahal juga ada sebetulnya mekanisme untuk menundanya begitu ya. Tadi Pak Ajib sudah menggambarkan ya kalau memang situasi existing kondisinya nggak siap ya sebetulnya ditunda saja gitu. Toh ini penundaan ini manfaatnya buat masyarakat besar begitu, buat ekspektasi dunia usaha ke depan besar begitu. Jadi kayak misalkan kan kita sekarang ada pemerintahan baru ya, kemarin presiden keluar negeri ya sampai 2 minggu untuk cari investor, menarik capital sebanyak-banyaknya ke tanah air dan itu dari komitmen investasinya. iya. Pak Eko nge-freeze ya pada saat membahas kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri yang Menaruh uangnya di Indonesia malah kabur lagi gitu karena melihat oh ternyata daya belinya nggak sekuat yang diperkirakan semula gitu. Itu hal-hal yang sebetulnya harusnya di. ya. Oke, Pak Eko, saya mengalami kendala komunikasi karena sinyal naik turun. Ini bukan cuma PPN yang akan naik, tapi sinyal juga ternyata naik turun ya. Pak Ajib, sambil meneruskan apa yang disampaikan Pak Eko tadi, sebenarnya timingnya ya Pak Ajib, kalau menurut Anda, bukan hanya dari perspektif pelaku usaha, tapi secara global masyarakat kita sebagai warga yang kemudian terdampak ini, menurut Anda timing yang tepat itu kapan? Tahun ini nggak mungkin, tahun depan Anda tidak setuju. Kapan kira-kira? Oke, kita lihat dulu kondisi masyarakat. Jadi kita berangkat dari data, Mas Doni. Jadi Ya. kalau kita diskusi enak kalau pakai data. Coba kita lihat data dari LPM UI menyebutkan bahwa 2018 sampai 2023 kemarin lebih dari 8,5 juta penduduk kita turun kelas, Mas Doni. Ya. Artinya memang menjadi indikator yang tidak terbantahkan bahwa kondisi kita sedang slow down. Kalau Ya. ditanya kapan, adalah ketika ekonomi sudah membaik dan itu indikatornya cukup pakai kerangka ekonomi makro yang ada. Indikator-indikator makro kan sangat bisa dibaca oleh BPS. Misalnya pertumbuhan ekonominya, kemudian bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana sektor-sektor pertanian, perikanan, NTP, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan juga mereka sudah naik signifikan misalnya. Ini bisa menjadi indikator-indikator yang disepakati baik oleh Menteri Keuangan, pemerintah, DPR juga termasuk dunia usaha. Karena begini Mas Doni, sebenarnya dalam tanda petik dunia usaha ini adalah partnernya pemerintah loh. Dalam konteks PPN ini yang mengutin pajak dari masyarakat itu pengusaha loh Mas Doni. Misalnya kita beli barang, entah itu di supermarket atau dimanapun itu. Maka kemudian pengusaha itu yang mengutin pajaknya masyarakat Mas Doni. Kemudian setelah terkumpul maka kemudian pengusaha menyetor kepada negara. Ya. Sekarang Mas Doni bayangin, seharusnya ketika pemerintah akan membuat kebijakan yang bersifat disinsentif fiskal, itu pemerintah harus menghitung betul. Jangan sampai pemerintah memaksakan untuk menaikkan tarif PPN, tapi yang terkorbankan adalah masyarakat luas. Yang terkorbankan adalah private sector yang dunia usaha, kemudian mereka akan tambah turun. Iya. Yang terkorbankan di ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi seharusnya pemerintah cukup diskusi dengan pengusaha bagaimana pandan, karena yang kami capture, yang kami potret di masyarakat, Mas Doni, bahwa memang kondisi sedang tidak memungkinkan. Sekarang kalau ditanya kapan, sekarang begini, tahun 2025 nanti seharusnya pemerintah bisa mendorong program-program yang bersifat insentif fiskal dulu. Misalnya, kemarin juga pemerintah memasukkan prolegnas melalui DPR RI itu ada misalnya program tax amnesty misalnya. Ini yang juga akan menjadi
program dan kebijakan yang akan menimbulkan polemik. Dengan segala macam plus minusnya, ini bisa menjadi sebuah jembatan. Karena kebutuhan budgeter bisa ditambal dari tax amnesty misalnya. Kalau kita lihat data tax amnesty 2016, uang 130 triliun terkumpul, tahun 2022 kemarin 60 triliun terkumpul. Artinya range 60 sampai 130 triliun itu potensi terkumpul dari program yang ada. Jadi nggak harus memaksakan kenaikan tarif PPN kalau pertimbangannya adalah berbicara masalah kebutuhan budgeter. Kira-kira itu yang menjadi pertimbangan kita, Mas Doni. Ya, atau mungkin saya balik ke Pak Eko, jangan-jangan kita harus nunggu sampai pertumbuhan ekonomi kita 8% dulu nih, seperti yang ditargetkan Pak Prabowo Subianto. Atau ini mungkin juga karena agar postur APBN kita, kesehatan APBN kita itu nanti bisa membiayai program-program unggulan Presiden Prabowo seperti program makanan bergizi dan sebagainya. Pak Eko, catatan Anda. Ya, baik Mas Doni ya. Ya, saya kira memang alasan kedua tadi ya, karena banyaknya program yang butuh uang cepat kira-kira gitu dan cukup pasti kira-kira gitu. Memang menaikkan PPN itu relatif pasti ya. Paling cepat ya. Artinya begitu ada yang consume ya itu langsung ya, kemudian akan terikot ya gitu. Atau kenaikan pajaknya itu lebih pasti. Tapi problemnya tadi begitu. Tapi juga nggak usah nunggu 8% menurut saya begitu ya. Kenaikan di 2022 itu kan 2022 ekonomi kita tumbuh 5,3%. Ya sungguh pun juga waktu itu ada juga narasi-narasi untuk menunda begitu. Tapi maksud saya di 2022 itu kan kemudian yang cukup dikritisi oleh masyarakat itu bukan pada pelaksanaannya, tapi pada item ininya ya bentuk ini yang dikenakan. Salah satunya tadi waktu itu ada wacana pemajakan PPN terhadap sembako yang kemudian karena penolakan besar di media ya dan juga di sosial media dan banyak yang bersuara akhirnya sembako tidak dikenakan kan begitu. Artinya sebetulnya masih ada ruang-ruang juga gitu ya untuk katakanlah oke, kalaupun misalkan nanti Januari nggak bisa, saya sih masih berharap selected begitu ya, itu mungkin masih memungkinkan ya, itu kan opsi terakhir. Tapi sebetulnya dengan situasi tadi ya tergambarkan bahwa daya beli bermasalah, kalaupun dinaikkan saya kok khawatir ya justru mungkin hitung-hitungan kenaikan penerimaan PPN itu belum tentu akan terrealisasi gitu, karena bisa saja masyarakat kan sekarang sudah dalam kondisi katakanlah memang daya belinya lemah gitu. Kita bisa menggunakan indikator ini Mas Doni ya, ketika Lebaran kemarin ternyata pertumbuhan ekonomi kita nggak bisa lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi gitu, dari pertumbuhan konsumsi kita gitu. Itu sebenarnya alarm yang sangat kuat begitu bahwa ada masalah di dalam daya beli. Oke. Kalau ini kan sudah amanat undang-undang ya Pak Eko ya, apakah pemerintah harus menerbitkan Perpu ini sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan kondisi darurat sekarang? Atau mungkin melakukan penghematan belanja rutin negara misalnya? Saya nggak tahu ya, apakah kita kebanyakan kementerian dan lembaga di kabinet yang sekarang sehingga belanja pegawai itu lebih dominan? Apa yang bisa Anda sampaikan untuk jalan tengah untuk menyelamatkan dalam kondisi sekarang ini Pak Eko? Oke ya, sebetulnya kalau langkah secara undang-undang mungkin ahli hukum lebih tahu ya. Biasanya sih memang ya undang-undang dibatalkan dengan undang-undang gitu ya. Cara cepatnya biasanya ada Perpu ya untuk mengatasi persoalan itu. Tapi begini, kalau kemudian opsi-opsi penghematan itu sebetulnya juga masih memungkinkan dugaan saya ya. Karena kan kementerian ini juga lebih besar begitu pada saat ini, tentu belanja birokrasinya bisa meningkat. Nah, opsi-opsi penghematan ya seperti yang sedang dilakukan saat ini ya, mengurangi katakanlah perjalanan dinas dan mungkin ada opsi-opsi yang lain begitu terkait dengan efisiensi anggaran, itu juga sangat diperlukan. Kalau itu bisa dilakukan, itu juga menjadi indikator baik begitu untuk disampaikan kepada masyarakat begitu bahwa kita juga berusaha menghemat loh begitu. Kira-kira dari sisi pemerintah juga begitu. Jadi upaya-upayanya sebetulnya masih banyak kan gitu ya, ruang-ruang gitu ya di luar langsung katakanlah mengeluarkan kebijakan yang berimplikasi kepada konsumen tadi begitu. Artinya penghematan itu lebih diutamakan ke belanja pegawai ya, pemerintah ya, bukan penghematan dari sisi masyarakat begitu ya? Ya saya harapkan begitu ya, jangan kemudian kayak yang terjadi akhir-akhir ini kan di sosial media kampanye untuk frugal living gitu ya, atau ngirit ya, selalu ngirit-ngiritnya ya. Ini sebetulnya karena masalahnya kalau frugal living itu kan punya duit tapi kemudian merencanakan sesuatu di masa depan begitu ya, itu bagus. Tapi kalau ini kan terpaksa menjadi frugal living kan karena sudah memang income-nya sudah turun gitu ya, banyak yang ter-PHK. Ya ini beda begitu ceritanya. Jadi kita berharap yang melakukan frugal living itu adalah pemerintah ya, melalui anggaran-anggaran birokrasi yang lebih efisien begitu. Kan katanya digitalisasi harus
punya konsekuensi kepada efisiensi dong gitu. Oke, menarik sekali. Tapi Pak Eko, Pak Ajib, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.